Saya adalah keturunan Nabi. Kalau saya mengatakan bahwa saya ini adalah keturunan Nabi, mungkin di antara sahabat yang nonton video ini banyak yang nggak percaya bahwa saya itu adalah keturunan Nabi. Padahal saya nggak bohong, saya itu beneran keturunan Nabi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah keturunan Nabi siapakah saya? Apa Nabi nama ayah saya? Selamat datang kembali di channel Ray Agnostic. Sebelum saya jelaskan saya keturunan Nabi siapa, saya akan menjelaskan dulu apa itu yang namanya penyembahan algoritma. Jadi semua konten kreator, pada umumnya sih konten kreator itu adalah penyembah algoritma. Jadi artinya gini, kenapa saya bikin judul atau thumbnail atau judul video ini saya adalah keturunan Nabi? Karena apa? Karena ini menarik attention masyarakat, menarik attention daripada penonton. Jadi saya melihat ya di Indonesia itu attention atau ketertarikan orang kepada agama itu sangat luar biasa gitu. Jadi kenapa saya mengatakan hal seperti ini? Ya kan saya meneliti gitu. Video-video saya itu banyaknya itu yang bertema-tema agama gitu. Bahkan video-video yang lain juga, di video konten kreator yang lain edukasi juga, biasanya konten kreator yang bertema agama itu pasti banyak subscribernya, pasti banyak peminatnya. Jadi itulah alasan saya kenapa saya bikin judul video ini adalah saya seorang anak Nabi. Bukan berarti saya bohong ya, saya mengatakan bahwa saya anak Nabi itu beneran saya anak Nabi, bukan saya bohong, beneran. Jadi attention atau penyembahan algoritma ini yang bikin semacam bubble gitu atau semacam post-truth gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa itu post-truth ataupun bubble? Jadi post-truth ataupun bubble itu ya sama seperti ini misalnya nih. Kita suka konten agama misalnya atau konten bola atau konten kebencian misalnya. Kita suka gitu sesuatu hal yang prank atau sesuatu yang hal negatif atau hal yang baik juga gitu. Kalau misalnya nih kita suka terhadap satu konten agama gitu. Nah, nanti yang muncul di beranda-beranda kita itu, yang muncul di video YouTube kita, TikTok ataupun Instagram kita itu, semuanya akan bertema agama. Karena apa? Karena media sosial itu membaca algoritma apa yang dicari orang-orang Indonesia misalnya, atau yang sering kita cari itu apa gitu, yang sering kita ketik itu, nah itu dibaca secara tidak langsung, dibaca oleh media sosial, dan itu akan yang bermunculan di media sosial kita. Nah, yang jadi permasalahan adalah kalau misalnya kita suka konten agama, tapi yang kita suka itu adalah konten agama yang menjelek-jelekan agama lain misalnya, yang mencari gitu konten yang bahwa agama kita lah yang paling benar gitu, agama lain nggak benar, agama A benar, agama C nggak benar gitu. Jadi selalu kita mencari pembenaran bahwa agama kita itu yang paling benar, agama lain salah gitu. Padahal kan kalau kita berpikir secara rasional, apa iya kita seorang orang yang beragama tapi kita suka menjelek-jelekkan agama lain? Kalau kita berpikir secara rasional, itu adalah hal yang buruk. Tapi algoritma tidak peduli itu. Sekali lagi saya katakan, algoritma tidak peduli kalau misalnya kita radikal gitu, kita suka membenci agama lain, kita ngata-ngatain agama lain. Algoritma, apalagi algoritma YouTube ya, nggak peduli itu, bodoh amat. Yang penting banyak penonton, yang penting kita disodorin video-video misalnya nih, video-video yang radikalisme misalnya, video-video yang menjelekkan agama lain, semua akan berdatangan ke kita. Nah, ini akan menjadi bubble atau post-truth gitu. Jadi di semua media sosial kita atau lingkungan kita itu semuanya nanti akan berbau kebencian, dan ini akan sangat berbahaya sekali. Inilah yang disebut dengan post-truth atau bubble itu. Sama seperti yang saya katakan tadi itu di awal. Saya bikin judul saya adalah keturunan Nabi itu untuk apa? Untuk menarik attention. Jadi beginilah cara kerja media gitu. Media sosial, media massa, atau di TV juga seperti ini. Nah, yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita cara mencegah post-truth atau informasi-informasi yang bubble ini. Bagaimana kita mengetahui bahwa informasinya rasional atau tidak. Bagaimana kita mengetahui atau memilah atau memilih informasi yang masuk akal atau tidak. Nah, untuk mengetahui berita ini hoax atau berita ini semacam untuk menarik attention, seperti yang saya bikin di judul video ini atau di thumbnail ini.
Ini untuk apa? Untuk menarik attention gitu. Berarti kalau masyarakat itu seperti dicucuk ya misalnya nih. Kalau mau diibaratkan atau dianalogikan ya, kalau misalnya media itu mencari attention berarti masyarakat itu seperti dicucuk ya. Orang-orang yang nonton video itu seperti hidungnya dicucuk gitu, seperti kerbau, mohon maaf ya, kerbau yang dicucuk hidungnya gitu terus ditarik ke channel kita gitu. Berarti seperti itu dong. Bisa aja seperti itu. Berarti konten kreatornya jahat dong. Ada yang mengatakan jahat, ada yang tidak. Di satu sisi bisa dikatakan bahwa konten kreator atau orang yang memproduksi konten ini adalah orang yang jahat. Sinetron misalnya. Sinetron itu kan nggak membangun ya. Sinetron itu bukan konten edukasi ya. Kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang edukasi, berarti sinetron itu bikin orang berhalusinasi dong ya. Bikin orang korban sinetron ya, bikin hidupnya seperti ya tidak pada dunia realitas gitu, tidak ada faedahnya, unfaedah gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Berarti yang bikin konten itu berdosa dong. Di satu sudut bisa kita mengatakan bahwa yang bikin konten itu adalah jahat, tapi di sudut yang lain ya, di sudut yang lain misalnya, kita bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang yang jenius. Kenapa dia jenius? Karena dia berhasil menarik attention orang. Jadi jangan salahkan konten kreatornya itu. Kalau misalnya konten kreatornya itu menarik orang itu dengan cara menarik attention gitu, bikin judul yang wah geleger gitu, bikin judul yang menarik gitu, bikin judul yang bikin orang penasaran gitu. Nah, apakah konten kreator di sini adalah orang yang jenius? Bisa aja jenius. Karena apa? Karena dia berhasil. Dan kalau misalnya kita mengatakan, lu kenapa bikin konten yang tidak mengedukasi? Pasti nanti orang yang bikin konten itu atau konten kreator itu pasti ngomong seperti ini. Ya, itu kan yang dibawa masyarakat gitu. Misalnya orang yang memproduksi sinetron misalnya. Kenapa kalau kita tanya, kenapa lu bikin konten-konten yang unfaedah gitu? Konten-konten yang tidak mendidik gitu. Ya itu yang dimau masyarakat. Itu yang dimau oleh orang-orang, itu yang banyak ditonton. Mau gimana lagi? Masa aku harus bikin konten seperti konten kamu gitu, yang peminatnya sepi gitu. Kalaupun ada peminatnya toksik gitu, komen-komennya brutal. Masa aku harus bikin seperti itu? Sementara aku kan banyak biaya untuk produksi, biaya untuk artisnya dan lain sebagainya. Jadi ini semacam ada dua sudut pandang gitu. Di satu sisi mengatakan bahwa konten yang menarik attention masyarakat itu atau yang tidak mendidik itu adalah konten yang sampah gitu. Ada yang mengatakan bahwa konten kreator itu adalah seorang yang jenius. Nah, jadi kenapa saya bikin judul seperti ini ya? Tujuan saya adalah untuk menyadari bahwa media sosial itu bisa aja pedang bermata dua ya. Artinya bisa untuk hal yang baik, bisa untuk hal yang buruk seperti yang saya katakan tadi itu. Kalau misalnya nih kita menonton video-video yang pengen ngedengerin kejelekan agama orang lain gitu, pengen ngedengerin kebaikan agama kita dan agama orang lain itu sesat, itu akan bermunculan di beranda kita dan ini akan bikin bubble gitu. Padahal yang menentukan agama itu sesat atau tidaknya itu bukan manusia, akan tetapi ya itu Tuhan gitu. Tuhan yang menentukan segalanya. Manusia tidak bisa bikin orang masuk surga gitu. Tidak ada hak prerogatif manusia untuk dia masuk surga. Masuk surga itu adalah karena ya Tuhan gitu. Nggak ada selain Tuhan. Karena hak prerogatif Tuhan biar masuk surga. Nah, oke, kembali ke topik tadi itu. Kenapa saya mengatakan bahwa saya itu adalah keturunan Nabi? Ya jelas-jelas saya keturunan Nabi. Yang nonton video ini juga keturunan Nabi. Nabi apa? Nabi Adam. Jadi sahabat yang nonton video ini jangan marah-marah ya. Bener kan saya keturunan Nabi Adam? Saya itu keturunan Nabi Adam. Dan Anda juga yang nonton video ini mungkin keturunan Nabi Adam. Jadi saya nggak bohong dong. Jadi sama seperti konten-konten yang kita sering jumpai di media sosial itu. Mereka menarik attention kita. Bukan berarti orang itu toksik dong, orang itu jahat, enggak. Kita aja yang bisa mengontrol diri kita. Mungkin ya kalau lihat judul video ini ya, saya mengatakan bahwa saya itu keturunan Nabi. Mungkin di antara yang nonton video ini pasti sudah ada, ya enggak semua sih, tapi sudah ada niat, saya akan menghujat gitu. Saya akan
Di mana ada orang Indonesia yang mengatakan bahwa keturunan Nabi, saya akan menghujat, saya akan bikin komentar yang toksik gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Karena apa? Karena konten-konten dia setiap harinya itu ya konten-konten seperti itu, konten-konten kebencian. Jadi itulah alasannya kenapa saya mengatakan bahwa media sosial itu pedang bermata dua, bisa untuk hal baik, bisa untuk hal buruk. Jadi saya sarankan untuk yang menonton video ini, kita jangan cucuk atau dikontrol oleh media gitu. Banyak informasi-informasi yang harus kita pilih-pilih gitu. Nggak semua yang datang informasi ke kita itu adalah informasi-informasi yang valid. Jadi tantangan dunia zaman sekarang ini, terutama anak-anak Gen Z atau anak-anak milenial ya, bukan kita kekurangan informasi lagi, akan tetapi kita sangat sulit memilah-milih gitu informasi mana yang valid, mana yang hoax, mana yang bohongan, mana yang beneran. Kadang-kadang ya informasi yang hoax itu kelihatan beneran gitu. Kenapa? Karena kita susah memahami, susah memilih mana informasi yang valid dan mana informasi yang hoax. Jadi saya akan memberikan tips sedikit ya, bagaimana cara mengenali informasi yang hoax. Biasanya informasi yang hoax itu ya, biasanya ya, itu informasinya tidak masuk akal dan sumbernya pun tidak jelas dari mana. Dan orang yang mengatakan informasi ini pun bukan di bidangnya gitu. Salah satu contoh misalnya, bidang saya itu adalah filsafat. Tapi kalau saya ngomongin misalnya ngomongin tentang yang oke lah, bahwa filsafat itu ya induk dari semua ilmu pengetahuan. Tapi kalau spesialis ya, masuk ke spesialis, misalnya penyakit dalam gitu, penyakit jantung, penyakit usus dan lain sebagainya, itu kan bukan ranah saya, bukan bidang saya. Harus dokter. Jadi kalau ada yang mengatakan, memberikan informasi, dia bukan dokter misalnya, dia bukan berpendidikan di bagian ilmu kesehatan, tapi dia mengatakan sesuatu informasi gitu. Misalnya nih, ada seseorang content creator gitu, bidangnya dia tentang ekonomi gitu, tentang konspirasi gitu, tapi dia ngomongin tentang ilmu kesehatan, penyakit dalam, jantung dan lain sebagainya, ya berarti ada hubungannya dong gitu. Harus kalau sesuatu ilmu spesialis itu ya harus ahlinya dong. Itu menurut saya yang paling masuk akal cara mengetahui apakah informasi ini valid atau tidak. Dan yang paling simpelnya ya untuk mengenali informasi itu hoax apa enggak, itu apakah informasi ini masuk akal apa tidak. Itu menurut saya pribadi ya. Saya kalau dengar informasi ya, ada informasi datang ke HP saya gitu, ada informasi datang ke YouTube atau Facebook apa di WA gitu, saya berpikir dulu apakah informasi ini masuk akal atau tidak. Kalau informasi ini masuk akal, ya nggak apa-apa kita konsumsi, nggak apa-apa kita terima. Tapi kalau informasinya tidak masuk akal, berarti ini informasi bisa jadi informasi ini hoax gitu. Oke? Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah, saya adalah keturunan Nabi. Nabi apa? Ya Nabi Adam dong. Saya Repangi, salam pra. Jamaah.